Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Wulandari, salah satu mahasiswi Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen, dengan NIM 111910176. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi saya dengan teman-teman yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Perubahan. Nah, di sini ada pengertian dari manajemen, yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, menurut Jones et al. Yang kedua, perubahan. Perubahan merupakan proses terjadinya perubahan kondisi dari kondisi satu pada kondisi lain, menurut Jeff Davidson. Yang ketiga, manajemen perubahan merupakan suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari perubahan tersebut. Menurut Potts dan Lamarche, dianut oleh Wibowo. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat manajemen perubahan. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Selanjutnya, perubahan memiliki tujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Di sini ada 4 pendekatan dalam perubahan individual. Yang pertama yaitu perubahan perilaku atau change behavior atau behavior approach. Yang kedua, perubahan hasil atau achieving result atau cognitive approach. Yang ketiga, bagian dalam perubahan atau the inner world of change atau psychodynamic approach. Dan yang terakhir adalah maksimalkan potensi psikologis atau psikologi maximizing atau humanistic approach. Selanjutnya ada 9 tahapan dalam psychodynamic approach. Pertama, kecurigaan atau relief. Yang kedua, kaget atau shock. Yang ketiga, penyangkalan atau denial. Yang keempat, kemarahan. Yang kelima, penawaran. Yang keenam, tekanan. Yang ketujuh, penerimaan. Yang kedelapan, percobaan. Dan yang terakhir adalah penemuan. Selanjutnya ada 3 tipe perubahan. Yang pertama yaitu perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua, perubahan peningkatan, yaitu mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai oleh organisasi tersebut. Yang terakhir, perubahan inovatif, yaitu mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Lalu ada macam-macam perubahan, terdiri dari perubahan tidak berencana dan perubahan berencana. Perubahan tidak berencana itu biasanya merupakan perubahan karena perkembangan atau developmental change. Selanjutnya yaitu perubahan secara tiba-tiba atau accidental change. Sedangkan perubahan berencana yaitu perubahan yang disengaja bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. Nah, perubahan untuk mencapai sukses, di mana tujuan perubahan adalah ke arah suksesnya organisasi. Dapat diperhatikan orang-orang sukses di sekitar kita, pastilah kesuksesan mereka dicapai dengan melakukan perubahan. Lalu mengapa orang-orang takut melakukan perubahan? Nah, biasanya orang-orang itu akan mengalami rasa takut, resiko, dan kesulitan. Makanya banyak orang-orang yang masih takut untuk melakukan perubahan. Lalu ada nggak sih cara agar kita bisa melakukan perubahan tersebut? Nah, dalam melakukan perubahan itu kita harus memiliki keberanian,
imajinasi, serta komitmen. Keberanian diperlukan untuk mengambil keputusan sulit, untuk mengatasi ketidakpastian, ketakutan, dan segala risiko yang bisa mencegah seseorang untuk mengambil keputusan untuk melakukan perubahan. Sedangkan imajinasi diperlukan untuk melihat ke arah mana perubahan harus dilakukan. Sedangkan komitmen diperlukan untuk tetap fokus pada usaha untuk meraih sukses walaupun harus menghadapi berbagai kesulitan, hambatan, ataupun masalah. Lalu bagaimana melakukan perubahan? Ada dua cara dari orang berbeda. Yang pertama yaitu menurut Jack Welch. Jack Welch itu dari General Electric. Di mana yang pertama Jack Welch mensarankan cara Destroy Your Business atau DYB. Yang kedua yaitu Grow Your Business atau GYB. DYB itu di mana Jack Welch mengajak karyawannya untuk mengidentifikasi kelemahan perusahaannya serta faktor-faktor lain yang bisa menghancurkan perusahaan tersebut di masa depan. Lalu grow your business, yaitu dengan cara memikirkan strategi ampuh, mengatasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi, dan memacu pertumbuhan perusahaannya agar tidak hanya tetap eksis, tetapi juga menjadi lebih baik dari kondisi yang sekarang relatif terhadap para pesaingnya, baik yang besar maupun yang kecil. Lalu menurut Nicholas Morgan, ada dua cara. Yang pertama, membuka pikiran kita terhadap berbagai ide yang ada di sekeliling kita. Lalu ide-ide tersebut bisa kita jadikan masukan yang berharga untuk melakukan perubahan. Cara yang kedua yaitu melakukan networking seluas-luasnya untuk mendapat ide-ide perubahan sebanyak-banyaknya. Dan dari ide-ide ini bisa kita pilih yang terbaik atau bisa kita kombinasikan menjadi ide baru. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan. Hal selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah mengenai profil orang-orang yang terlibat dalam perubahan tersebut. Profil orang-orang tersebut harus dapat mengorganisasi informasi dari semua orang yang terlibat dalam upaya perubahan. Setiap orang akan memiliki prioritas dan minat yang berbeda berdasarkan fungsi mereka masing-masing. Selanjutnya ada 4 tahapan manajemen perubahan. Nah, tahapan manajemen perubahan juga bisa berasal dari dorongan luar atau eksternal dan dorongan dari dalam atau internal. Tahap yang pertama yaitu tahap identifikasi perubahan, di mana dalam tahap ini seseorang atau sekelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Yang kedua ada tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik, situasional teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Tahap yang ketiga yaitu implementasi perubahan. Tahap implementasi ini di mana terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan akan timbul masalah. Tahapan yang terakhir yaitu tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi dari data tersebut. Hasil evaluasi ini dapat umpan balik kepada tahap 1 sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Nah, yang terakhir adalah langkah-langkah manajemen perubahan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi tipe perubahannya. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi tujuan perubahan tersebut dengan cara merencanakan tujuan-tujuan tersebut secara jelas dan memberikan batasan antara waktu dengan perubahan mana yang dapat diterima.